ingat Aji, saya ingat pertama kali Aji berdiri itu di Pejompongan ya. Di Pejompongan zaman Orde Baru. Itu kelompok pemberontak. Jadi dan pressure-nya sangat keras. Dulu kalau saya pribadi mengira begitu timbul Undang-Undang Pers tahun 99, maka tantangannya selesai. Ternyata makin kacau. Banyak tantangan yang lain, jadi tiap zaman ada tantangannya. Kalau bicara dengan pemberantasan korupsi, di sini hadir orang yang sebenarnya, beliau ini Pak Amin Sunaryadi, saya pikir perlu ditodong untuk berbicara. Sudah dalam list Pak. Oke. Ya. Jadi cerita sejarah lahirnya KPK, kebetulan saya dengan teman-teman waktu itu melihat ada beberapa contoh pemberantasan korupsi yang berhasil, salah satunya di Hong Kong, walaupun itu bukan apple to apple dari sudut geografis, Hong Kong lebih kecil dari segi yang lain. Nah, kemudian tibalah bertemu secara kebetulan sahabatnya, lulusan STAN juga, bilang ada orang BPKP yang bawa binder kemana-mana, isinya adalah penelitian dia, dibiayai BPKP, habis itu dibiayai oleh duitnya sendiri, yang sudah jadi konsepnya tentang lembaga anti korupsi. Dia sudah bertahun-tahun, kemana-mana digotong aja itu binder itu. Dan ketemulah kita dan kemudian kita coba dorong sama-sama dan jadilah KPK. Dan binder itu kemudian jadi buku akhirnya, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, yang diterbitkan oleh BPKP. Jadi kalau kita ingin bicara masalah penegakan hukum dan di dalamnya ada pemberantasan korupsi, maka salah satu prasyaratnya adalah pemimpinnya, presidennya harus tahu dia mesti ngapain. Kalau presidennya nggak tahu, maka selamat tinggal. Nah, dan ini bukan cuma jargon, tetapi memang mesti diimplementasikan. Kalau cuma cerita-cerita, jadi presiden pertama yang bicara bahwa saya akan berdiri di paling depan dalam pemberantasan korupsi, itu adalah Pak Harto. Dari mana saya dapat? Dari bukunya Pak Amin ini. Jadi Pak Amin itu udah riset sejarah pemberantasan korupsi Indonesia dari tahun lama, tahun 50-an, tahun 60-an, dan kemudian kita sama waktu itu, kalau saya kan tidak riset, Pak Amin ini risetnya bagus banget, kemudian kita ketemu, kita pelajari bahwa Presiden Indonesia yang pertama yang bilang pemberantasan korupsi akan berdiri paling depan memberantas korupsi itu Pak Harto. Itu ada di bukunya. Dan diulang-ulang oleh presiden berikutnya, tetapi cuma sekedar pengulangan, repetisi biasa, yang kemudian begitu dia jadi presiden, maka dia lupa apa yang dia omongkan. Atau dia nggak tahu apa yang dia omongkan. Atau dia tidak punya konsep, atau dia tidak punya mimpi kali ya. Saya lebih cenderung bahwa dia nggak punya mimpi, bahwa Indonesia ini bersih dari korupsi. Mimpi pun dia nggak punya, kasihan gitu ya. Kok mimpi didiskon. Nah jadi, dan asumsi bahwa praktek korupsi adalah pelumas dari ekonomi, dan itu yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian orang, itu sebenarnya nggak benar. Karena di negara-negara yang tingkat korupsinya kecil, Skandinavia, Norwegia, Finland, negara Skandinavia, Denmark, itu tingkat korupsinya kecil, pendapatan per kapitanya paling besar, Swiss. Di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi, salah satunya Indonesia, salah satunya Nigeria, Somalia, Vietnam, itu pendapatan per kapitanya juga kecil, GDP-nya juga kecil. Jadi bahwa korupsi adalah memuluskan ekonomi nggak benar. Hong Kong semenjak bersih dari korupsi, maka tingkat pertumbuhannya sangat luar biasa, dan banyak lembaga-lembaga Hong Kong yang bisa dipercaya oleh dunia investasi, karena mereka percaya uang mereka atau investasi mereka dijamin aman karena orangnya bisa dipercaya. Nah, yang ini yang kemudian paham ini yang susah diterima oleh sebagian kita, bahwa kalau Anda nggak nyuap maka Anda nggak akan nyuap aja susah, apalagi nggak nyuap.
Gitu ya. Kenapa? Apa tuh Pak? Nomor biro, mana biro? Nah, kebetulan saya bukan kantor pengacara, di sini ada teman saya yang sudah lama saya nggak ketemu, Bapak Tony Budijaya, ngumpet di pojok sana, senangnya ngumpet-ngumpet aja. Jadi kita bukan kantor pengacara, kita coba melakukan praktek yang mungkin oleh sebagian orang dianggap agak sedikit tidak benar gitu ya. Dan kantor pengacara ini saya dirikan di 2001 sebelum saya di KPK, dan awalnya cuma berdua, betul-betul berdua, saya dengan partner saya, dan sekarang kita sudah punya 75 lawyer, 17 partner, dan kita memutuskan bahwa bagaimana kita tidak terlibat dalam praktek suap menyuap. Dan itu memungkinkan ternyata. Dianggap gila, iya. Dan barusan kami dipecat oleh klien, karena kliennya minta kita untuk nyogok. Wah, mohon maaf kalau begitu. Padahal kita bilang, Pak, kalau kita nangin kasus Bapak, maka ada prasyaratnya. Kita nggak mau bayar orang segala macam. Kita punya komitmen, kita deal. Tapi kalau Anda mau masuk ke suap menyuap, bilang aja, kita dengan sendirinya kita akan keluar. Dan itu kita coba kita jalankan gitu ya. Dan tadi siang baru jadi pecat, ya nggak apa-apa. Artinya dengan kondisi perekonomian seperti ini, maka alhamdulillah kita bisa berjalan, kita tetap bisa eksis, dan dari cuma dua lawyer kita bisa menjadi 75 lawyer, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya bisa gitu loh. Yang ada di kepala saya adalah bahwa seperti permainan sepak bola. Permainan sepak bola akan menjadi seru, akan menjadi menarik kalau nggak ada suap. Kalau di lapangan itu benar-benar kesebelasan A, kesebelasan B itu bertanding secara sungguh-sungguh, menunjukkan seluruh kemampuannya, maka sepak bola menjadi indah. Tetapi kalau salah satu pemain sepak bola atau salah satu klub sepak bola disuap, maka tidak ada permainan yang indah. Kejeniusan si pemain sepak bola tidak akan keluar. Nah, dengan kita melakukan praktek suap, kita melakukan korupsi gitu ya, berarti pada dasarnya kita telah menyia-nyiakan kemampuan kita sendiri. Kita mengkhianati otak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengkhianati kalau bola ya, sepak bola, kemampuan, skill yang dikasih Tuhan kepada kita. Kita seakan-akan membohongi orang, tapi kita membohongi diri kita sendiri. Dan oleh karena itu, kalau praktek suap korupsi masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar, mulai besok Fakultas Hukum paling tidak bubarkan saja. Karena nggak ada artinya sekolah. Karena apa tuh? Jadi, dan ini yang kemudian diajarkan oleh beberapa orang terhadap mahasiswa Fakultas Hukum, dan saya sempat marah. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan ilmu hukum, yang diperlukan adalah apa? Perwah katanya, pendekatan, ya wani piro gitulah. Jadi buat apa kita sekolah? Akan menjadi sangat lebih tragis pada saat pengacara kita harus beracara untuk di dunia internasional. Di sana mereka sudah terlatih, sudah paham hukum, doktrin hukum, sudah terlatih beracara, dan kemudian kita mesti maju ke mahkamah ke arbitrase internasional. Di situ kelihatan bahwa kita lewat. Nah, itu di bidang hukum. Saya nggak tahu, di bidang teknik bagaimana? Kalau Anda jadi insinyur bayar, atau Anda kemudian jadi dirjen bayar, dan kemudian harus negosiasi dengan orang luar, sudah pasti kita kalah. Jadi pokok pangkal kekalahan kita adalah bahwa kita melaksanakan praktek suap atau praktek korupsi. Dan itu awal kehancuran kita. Dan pemimpin kita, presiden kita harus tahu apa yang dia harus lakukan. Harus tahu bagaimana melakukannya. Dan itu bukan pekerjaan sulit. Ternyata Hong Kong berhasil. Hong Kong berhasil. Kalau kita bicara triad tahun 70-an itu kan jauh lebih luar biasa dibanding kita, tapi berhasil. Karena mereka disadarkan pengusaha ini. Anda dikasih pertarungan yang fair, lapangan pertempuran yang fair, yang paling bagus, yang paling murah, yang paling cepat, dia yang menang.
maka semua orang akan menjadi lebih murah, menjadi lebih cepat, menjadi lebih bagus. Pada saat maju ke internasional, kita sudah punya kemampuan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sementara. Makasih.